Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Innal insana lahu aduun fattahizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kata Allah engkau juga memusuhinya. Jamaah, setelah iblis atau setan ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari surga menuju ke permukaan bumi ini, maka tidak ada aktivitas lain setan itu kecuali menghabiskan hidupnya untuk menggoda dan menyesatkan Adam dan seluruh anak cucunya. Dendam, hasad, iri dengki yang terus membara di dalam hati setan agar Adam dan seluruh anak cucunya disesatkan
dan menjadi teman bagi iblis di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dan iblis ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, qala ya Rabb bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ubawwi'annahum ajma'in illa ibadaka minal muhlasin. Ya Tuhanku, setelah engkau sesatkan dan engkau usir aku dari surgamu ini, maka saya berjanji akan menyesatkan seluruh Adam dan seluruh anak cucu Adam. Saya akan menghiasi seluruh maksiat-maksiat dengan hal-hal yang indah di muka bumi ini. Dan tidak ada satupun hambamu yang tidak aku sesatkan. Illa ibadaka minal muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau selamatkan. Jamaah, pembahasan kita di dalam kesempatan ini adalah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa iblis itu, setan itu banyak metode dia di dalam menyesatkan anak cucu Adam, kita semua ini. Dan di antara metode tersebut dikenal dengan nama at-ta'zim. Apa itu at-ta'zim? Yaitu menghiasi kemaksiatan, dosa yang kita lakukan dengan hal-hal yang indah. Di antara makna at-ta'zim, mengganti nama-nama yang haram dengan nama-nama yang baik, yang indah di telinga kita. Dan ini pertama kali setan lakukan kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Wahai Adam, seluruh buah-buahan, seluruh pohon di surga ini boleh kau dekati. Tapi satu hal yang tidak boleh kau dekati adalah pohon larangan ini. Seluruh boleh kau makan, seluruh boleh kau nikmati. Tapi ada satu pohon yang saya larang. Kalau engkau lakukan itu, maka sesungguhnya engkau menjadi orang-orang tergolong orang yang zalim. Tapi setan datang mengganti pohon larangan ini atau buah larangan ini dengan mengatakan, wahai Adam, wa qala ya Adam, hal adulluka ala an syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata iblis, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu as-syajaratul khuldi, pohon yang kalau kau makan buahnya, syajaratul khuldi, engkau akan kekal. Engkau akan kekal selama-lamanya di surga ini, tidak mati-mati. Qadarullah, memang waktu Adam masuk di surga, Allah hanya mengatakan kepada Adam, ya Adam, di surga ini kau tidak akan haus, kau tidak akan kelaparan, kau tidak akan telanjang. Allah tidak menyampaikan kau kekal di sini, Adam. Inilah yang dilakukan iblis, celah yang bisa iblis goda Adam. Fawaswisu alaihi syaitan. Sungguh iblis itu sangat pandai di dalam menggoda. Dia membalikkan kata, mengganti kalimat yang haram ini dengan hal-hal yang indah. Dia ganti pohon larangan ini dengan as-syajaratul huldi, pohon keabadian. Kalau kau makan ini buah huldi Adam, maka engkau akan kekal selama-lamanya di surga. Demikianlah jamaah sekalian, iblis itu, setan itu selalu mengganti nama-nama yang haram dengan kata-kata yang indah. Sama kita di dunia ini. Di dunia ini riba diganti dengan bunga. Namanya juga bunga. Sejelek-jeleknya bunga mawar karena menusuk, tapi harum baunya. Riba diganti dengan bunga, indah di telinga. Ballo, khamar diganti dengan minuman kerohanian. Masya Allah, tabarakallah. Seperti siraman rohani. Ya. Khamar, bir, ballo diganti dengan minuman kerohanian. Ada juga itu uang sogokan, gratifikasi diganti dengan istilah uang kerahiman. Namanya Allah dipakai.
uang kerahiman, ya, uang penyayang, ya. Masya Allah, tabarakallah. At-ta'zim, mengganti nama-nama yang haram dengan nama-nama hal-hal yang indah. Tahun lalu, ya, ada kejadian, ya, visa korupsi. Yang sesungguhnya visa itu adalah visa haji bonus dari Arab Saudi kepada jamaah Indonesia, tambahan kuota. Sejatinya dia gratis, tapi diganti dengan istilah haji percepatan. Maka yang terjadi kemudian, bahagialah orang sehingga menyotor, mensogok-sogok agar dia juga dipercepat. Padahal itu gratis, tambahan kuota dari Arab Saudi. Demikianlah jamaah sekalian, bagaimana iblis itu mengganti yang haram-haram dengan hal-hal yang indah. Yang kedua, kata ulama, di antara makna at-ta'zim adalah menghiasi kesyirikan dengan hal-hal yang indah. Ya, ini diawali di zaman Ratu Balkis. Ratu Bilqis beserta seluruh rakyatnya di masa pemerintahan Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis ini, ya, dengan seluruh masyarakatnya menyembah matahari. Kemudian datanglah iblis menghiasi kesyirikan yang mereka lakukan dengan mengatakan, wa zayyana lakumus syaitana a'maluhum. Syaitan menghiasi bahwa kalau engkau menyembah matahari, sangat benar, karena matahari itu adalah sumber cahaya. Seandainya tidak ada matahari, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang akan hidup di muka bumi ini. Dan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka hewan-hewan ternak juga tidak ada. Demikianlah setan menghiasi kesyirikan yang mereka lakukan, sehingga Ratu Bilqis beserta seluruh rakyatnya sangat marak menyembah matahari. Dan umatnya Ratu Bilqis ini masih ada sekarang. Sebagian di negara Jepang sana, jamaah sekalian, yang menyembah matahari. Ada juga yang menyembah sapi, jamaah sekalian. Setan datang menghiasi bahwa sapi itu sangat banyak jasanya dengan memberikan kita susu. Bahkan mereka mengatakan, seorang ibu yang menyusui anaknya, yang memberi makan anaknya, itu masih pamrih sama anaknya. Makan kau yang banyak nak, susu kau nak, supaya nubala sakate nih. Sementara sapi itu, banyak orang nasusui, mulai orang tua, ya, sampai anak-anak, sampai bayi nasusui. Sapi tidak pernah berkata-kata kepadanya. Karena memang sapi tidak bisa bicara. Maka disitulah iblis menyuruh kita menghiasi kesyirikan yang kita lakukan. Sebagian orang, ya, yang suka dan tidak pede ketika iblis mengatakan kau tidak bisa mengandalkan dirimu untuk berdoa di hadapan Allah, maka berdoalah kepada wali-wali yang sudah lama meninggal di dalam kuburan. Ya, dia fasilitasi, dia mengatakan bahwa berdoalah kepada kuburan-kuburan yang wali-wali itu, karena mereka itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesyirikan jamaah sekalian. Ya, demikianlah iblis suka menghiasi kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan. Yang ketiga, di antara makna at-ta'zim, menghiasi hal-hal kemaksiatan itu dengan hal yang indah, adalah sebaliknya jamaah sekalian. Menghiasi hal-hal yang baik itu dengan menakut-nakuti orang yang melakukannya. Ini banyak dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana ya'idukumul faqra, ya, wa ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya iblis itu akan menakut-nakuti orang yang bersedekah, orang yang berinfak dengan kalimat, jangan mau kau bersedekah, jangan mau kau berinfak, nanti kau miskin, nanti kau fakir, tidak ada nanti tabungan untuk anakmu. Anakmu itu 8, nanti tidak bisa nubangunkan rumah satu persatu. Jangan selalu dengar itu protokolnya dari Rahman, mau bikin lahan itu, ya, mau berinfak di lahan, dikasih takut-takut kita.
Tidak usah kau bangun panti asuhan, pondok tahfiz. Simpang uangmu itu, nanti anakmu, anak cucumu nanti banyak. Ya, inilah jamaah sekalian, bagaimana iblis itu menakut-nakuti kita untuk kita melakukan, kalau kita melakukan kebaikan. Jangan mau kau sering-sering ke masjid berjamaah, nanti kau tidak punya teman. Kalau mau kau banyak teman, pergi ke warkop. Ya, banyak itu teman di situ. Kau jadi ahli komentar, ahli bicara, jamaah sekalian. Jangan mau kau selalu ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tidak ada tuh yang dekat-dekat dengan kau. Ya. Kau akan tergelincir kepada orang-orang khusus. Tidak ada lagi yang mau berteman dengan kau. Ya. Demikianlah iblis, jamaah sekalian, menakut-nakuti kita ketika kita melakukan kebaikan. Inilah jamaah sekalian, bagaimana iblis itu senantiasa menggoda kita, menyesatkan kita dalam berbagai macam metode. Dan ini hanya satu metode. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, dan sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Arti maknanya adalah sangat sedikit orang yang tidak tergoda, yang terhindar dari godaan setan ini, jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita, melindungi kita dari berbagai godaan-godaan dan bisikan-bisikan setan ini di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbi wa ati'ah. Astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Jamaah, dan di antara makna at-ta'zim yang terakhir kata ulama adalah menjadikan anak cucu Adam itu, kalau dia meninggalkan kemaksiatan, maka dia akan menderita. Ini luar biasanya iblis, jamaah sekalian. Ya, kalau dia tinggalkan itu kemaksiatan, dia akan menderita. Dulu di saat awal, misalnya orang yang kena narkoba. Dulu awal-awalnya orang narkoba mau coba-coba agar dia mendapatkan kenikmatan. Ternyata ya, setelah lama kelamaan kecanduan, akhirnya dia mau tinggalkan, dia menderita. Ya, setengah mati karena iblis seperti itu. Dia menderita batin. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan narkoba? Dia sakau, jamaah sekalian. Ya. Awal-awalnya orang yang suka minum ballo, minum khamar adalah untuk minuman kerohanian istilahnya. Tapi setelah lama kelamaan dia tinggalkan itu, ternyata tidak mudah. Dia begitu menderita, dia begitu ketagihan, dia begitu kecanduan, akhirnya menderita pada saat dia melakukan kemaksiatan itu, akhirnya dia terus saja melakukan kejadian itu. Kecanduan, jamaah sekalian. Kecanduan berzina. Awalnya dia hanya ingin mendapatkan ketenangan. Ya, karena mungkin di rumahnya tidak mendapatkan kebaikan oleh istrinya, akhirnya dia mendapati dirinya berzina. Lama kelamaan, ternyata setelah dia tinggalkan, maka dia pun kemudian kecanduan. Dia menderita, tidak bisa bikin apa-apa kalau dia tidak lakukan itu. Menghabiskan waktu dengan main game, biar ceramah Jumat tetap tunji main HP. Ya. Padahal sesungguhnya setelah itu dia tinggalkan, dia berusaha meninggalkan, tapi iblis datang membuat dia kecanduan. Tangannya tiba-tiba selalu goyang-goyang sendiri, jadi autis, jamaah sekalian. Karena demikianlah iblis akan terus mengganggu orang-orang yang telah meninggalkan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Maka sekali lagi jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa metode at-ta'zim ini sangat banyak yang terjadi di antara kita, di sekitar kita. Maka semoga ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita
untuk senantiasa berhati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Jamaah sekalian, yang sesungguhnya kita sangat berharap agar tabungan-tabungan akhirat kita senantiasa banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia, Allahumma ja'al baldatana Sulawesi Selatan, hadhihi wasairal biladil Islam, aminatar rahiyatan mutmainnah, tajri fi ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.